Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang harus kita lakukan? Sebagian dari what must we do in the meantime ini beririsan dengan tema tentang keluarga beriman, ya. Pertama, kita harus berjuang menegakkan akidah yang benar dan mendakwahkannya, ya. Jadi ini tema yang nggak pernah Anda boleh anggap sudah usang. Tema tentang akidah ini, tentang tauhid ini. Kenapa? Karena begitulah Nabi mengarahkan para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat kaget mendengar itu, sehingga mereka bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Kata Nabi, aksiru zikra la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengingat-ingat, mengunyah-ngunyah, memaknai, menghayati, mengkaji makna dari la ilaha illallah. Nah, jadi ini perkara yang harus kita terus lanjutkan, ya. Jangan dorong anak kita memperbanyak amal sementara tauhidnya belum mantap. Lebih baik benahi dulu tauhidnya sebelum anak kita beramal. Karena jangan sampai dia beramal tanpa fondasi tauhid iman yang benar. Sekarang ini banyak yang terjebak, udahlah yang penting kita kerja aja, amal aja gitu, yang banyak gitu. Padahal dia harus bertanya, apa benar tauhidnya sudah benar? Apa benar dia sudah mengkufuri tagut dalam pengertian seluas-luasnya? Karena tagut itu bukan hanya tagut small, ada tagut medium, ada tagut large, ada tagut extra large, ya. Ada tagut lokal, ada tagut regional, ada tagut internasional. Tagut itu banyak, Pak. Ada tagut berupa wujud manusia, ada tagut berupa sistem, ada tagut berupa konsep, ya. Semua harus dikufuri. Kita tidak boleh mengkufuri tagut A tapi tagut B kita terima, nggak bisa. Makanya dalam Islam nggak ada ceritanya kita berjuang untuk menjatuhkan penguasa, gitu kan? Ya, begitu dijatuhkan yang muncul penguasa baru yang tagut juga, gitu, ya kan? Percuma. Kita inginnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang kita tunduk kepadanya, kita patuh kepadanya, illallah, selain daripada Allah. Makanya banyak yang karena nggak mengerti terus saja mengatakan, yang penting pokoknya Ustaz kita perbanyak aja orang muslim di gedung itu, nanti juga berubah Indonesia, gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena seolah-olah ada anggapan selain Allah ada pihak yang juga harus dijadikan tempat kita menyepakati. Padahal tidak perlu. Kita menyepakati dengan Allah. Kita teken kontrak hidup mati dengan Allah, gitu. Jadi nggak pantas gitu loh, urusan minuman keras di voting tuh nggak pantas, gitu. Nah, tetapi dengan sistem dunia sekarang ini, ada sekumpulan manusia yang dianggap paling mewakili seluruh masyarakat luas, berhak untuk menentukan lewat voting, ya kan, apakah minuman keras itu sah apa tidak, gitu. Ini kan nggak bener, Pak. Ini namanya tidak la ilaha illallah. Kalau kita la ilaha illallah, Allah langsung yang menjadi tempat kita menyatakan, saya ridho ini dengan ini semua ya Allah, dan saya tidak ridho dengan yang kau nyatakan haram, gitu. Tapi dalam sistem dunia sekarang, Pak, kita seolah-olah harus berkompromi dengan kebatilan, dengan keharaman ini, ya. Suatu hal yang sudah selesai kalau dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, majelis syuro itu kumpulan orang yang tidak lagi perlu voting tentang hal yang sudah jelas halal haramnya. Sekumpulan orang yang tidak perlu lagi membicarakan tentang hukum mana yang kita mau pakai. Hukum sudah selesai. Yang harus mereka bicarakan adalah bagaimana mengimplementasikan hukum itu, yaitu hukum Allah. Tapi kan dalam sistem, nah makanya poin yang kedua adalah mempelajari urgensi tauhid al-hakimiyah dan mengajarkannya kepada orang lain. Tauhidul hakimiyah itu artinya apa? Tauhid mengesahkan Allah dalam hal peranan Allah sebagai hakim, sebagai yang memutuskan semua perkara. Ini sangat penting, Pak. Hari ini banyak umat Islam yang menyangka urusan keputusan itu boleh diserahkan kepada selain Allah juga. Nauzubillah min dzalik, ya. Ingat ya, saya sering membahas tentang perlunya kita mewaspadai nawaqidul iman, hal-hal yang bisa membatalkan iman.
Nah, salah satu yang bisa membatalkan iman adalah seorang mengaku muslim rela tunduk pada hukum yang bukan hukum Allah. Itu membatalkan iman loh, jangan main-main. Tapi Ustadz, hukum yang berlaku di negeri kita bukan hukum Allah. Memang iya. Berarti syaratnya apa? Syaratnya nggak boleh ridho. Gitu loh. Kita belum bisa rubah, oke. Tapi kenapa ridho? Emangnya pernah kita dibolehkan ridho dengan kemungkaran? Gak pernah. Makanya Nabi sampai mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau nggak sanggup merubah dengan tangan, rubah dengan lisan. Rubah dengan lisan itu ada skala maksimalnya, ada skala minimalnya. Skala maksimalnya apa? Datengin penguasa tertinggi, nyatakan pada dia, hai penguasa zalim, kembalikan hukum kepada Allah Ta'ala. Itu yang terbaik. Itu yang kata Nabi, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah ucapan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, ya. Tapi kalau nggak sanggup melakukan itu, setidak-tidaknya ajarkan masyarakat bahwa yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Jangan malah ngajarkan ke masyarakat, iya pemimpin kayak gini tetap kita harus taati, ini pemimpin zalim nggak apa-apa, tapi dia ulil amri kita tetap harus mentaati. Ini kacau, ini kacau. Kita harus didik umat ini mengerti yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Bahwa kita belum bisa merubah yang mungkar itu lain perkara. Makanya ada tahapan-tahapan. Nggak sanggup dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak sanggup dengan lisan, kata Nabi, masih ada pilihan yang terakhir. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau nggak sanggup juga dengan lisan, maka dengan hati. Pengertian dengan hati itu apa? Ingkari dalam hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Di hadis yang lain sampai dikatakan, kalau itu saja nggak ada iman sama sekali, walaupun seberat biji sawi. Ngerti ya Pak? Jadi kita umat Islam ini harus punya perasaan nggak ridho dengan keadaan ini. Harus. Nggak boleh kita ridho dengan keadaan kemungkaran yang sedang berlangsung. Bahkan kita harus mengkufuri, membaroi, berlepas diri dari seluruh yang ada sekarang ini. Babak keempat ini Pak, babak mulkan Jabrian ini, ya. Kalau Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris, bahkan menyebut babak keempat ini sebagai babak di mana sistem dunianya disebut dengan sistem Dajjal. Kita harus kufuri sistem Dajjal ini Pak. Nggak boleh kita punya kompromi sedikit pun dengan sistem Dajjal ini. Kenapa? Karena batil, ini batil. Makanya hadis tentang munculnya Al-Mahdi, salah satunya dikatakan bahwa Al-Mahdi itu yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kemunculan Al-Mahdi akan membawa kepada keadilan merata di muka bumi ini, menggantikan kegelapan, kezoliman yang merata di muka bumi ini, ya. Jadi dia memindahkan kita dari babak keempat ke babak kelima. Babak keempat ini babak di mana kita hidup sekarang, penuh kezoliman, ya, penuh kemungkaran, penuh kemaksiatan, untuk berpindah ke babak kelima, khilafah ala minhajin nubuwah, nanti penuh keadilan, penuh kejujuran, penuh kejayaan. Jadi turning point, ya, titik balik. Nah, sebelum kita hidup bersama Al-Mahdi, sekurang-kurangnya mental kita harus mental seperti pasukan Al-Mahdi. Katanya mau gabung sama Al-Mahdi, tapi mentalnya masih mental tawar-menawar dengan babak keempat. Ya nggak mungkin kita dipercaya sama Allah menjadi bahagian dari pasukan Al-Mahdi. Kalau mau jadi bagian dari pasukan Al-Mahdi, dari sekarang pun mental kita sudah harus mental yakfur di babak keempat, wa yu'min di babak kelima. Gitu, ya. Kufuri babak keempat ini, imani babak kelima sebagai babak yang benar, ya. Nah, mungkin saya perlu ingatkan lagi ya, bahwa hadis periodisasi ini menyadarkan kita jumlah total babak umat Islam berapa babak Pak? 5. Kita di babak keberapa sekarang? Babak keempat. Babak keempat, satu-satunya pasangannya yang mirip itu babak pertama Said A. Babak pertama totalnya 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63. Berarti di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, ya. 13 tahun di Mekah. Para sahabat itu terzolimi, kriminalisasi, marginalisasi mereka alami setiap hari, sama kayak kita sekarang. Tapi karena mereka generasi terbaik, mereka cukup mengalaminya 13 tahun. Nah, kita sekarang mengalaminya sudah berapa lama?
kita mengalami ini sudah sejak tahun 1342 Hijriah, semenjak runtuhnya rumah kita. Rumah kita namanya apa? Khilafah. Itu rumah kita, Pak. Bapak sadar nggak bahwa itu rumah kita? Rumah yang dapat IMB dari Allah Ta'ala. Sekarang kita nggak punya rumah. Semenjak umat Islam runtuh rumahnya tahun 1342 Hijriah 1924, belum lama, Pak, belum ada 100 tahun yang lalu. Kalau pakai takaran takaran Hijriah baru 97 tahun. Nanti 3 tahun lagi 1442 persis 100 tahun. Kalau pakai takaran Masehi nanti 2024 baru persis 100 tahun. Sekarang kita 2018, masih 6 tahun lagi. Tapi coba lihat betapa umat Islam sudah mengalami penyakit lupa tentang nikmatnya hidup di bawah naungan rumah ini. Coba bayangkan, kita ini hidup tanpa rumah cuman sebentar, Pak, nggak lama. Dulu 13 tahun waktu babak pertama, sekarang belum ada 100 tahun, 90 sekian tahun. Terus tiba-tiba sekarang karena kita dulu nggak punya rumah, kayak gelandangan gitu kan, terus akhirnya kita terpaksa bikin bedeng-bedeng. Bedeng Indonesia, bedeng Malaysia, bedeng Mesir, bedeng Pakistan, ya kan? Kan bedeng-bedeng ini, Pak. Baru juga tinggal di bedeng belum ada 100 tahun, keenakan. Teriak-teriak bedeng harga mati. Aneh kan? Aneh banget gitu. Makanya musuh Islam ngelihat itu, wah, umat Islam rupanya cocok tinggal di bedeng. Udah dibikin lembaga resminya. Rumah yang tidak punya IMB dari Allah Ta'ala. Ilegal. Namanya PBB, Perserikatan Bedeng-Bedeng. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita akan masuk ke babak kelima. Tegak lagi rumah kita, ya, dapat langsung IMB dari Allah Ta'ala, ya. Kalau kita tinggal di rumah, Pak, kita itu panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tapi begitu kita tinggalnya bukan di rumah, Pak, ya, kita panas kepanasan, hujan kehujanan. Makanya sekarang bengek akidah, bengek akhlaknya banyak banget. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini penting kita sadari supaya kita di dalam melangkah menuju persiapan babak kelima ini, kita dengan mentalitas yang sudah kelop gitu dengan pasukan Al-Mahdi, ya. Kalau kita masih mentalitas di babak keempat begini, Pak, ya kan, merasa masih bisa main-main di babak keempat ini, ya kasihan banget. Terus mau gabung dengan Al-Mahdi, ya nggak connect dong. Padahal kan hadisnya jelas, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Ruh-ruh manusia diciptakan Allah seperti prajurit berbaris. Mana yang saling kenal akan dipersatukan, dipertemukan, dan mana yang saling mengingkari akan dipisahkan. Nah, ruh orang-orang ahli tauhid yang murni tauhidnya, yang benar-benar yakin bahwa hidup itu harus dibawa naungan aturan Allah Ta'ala semata, dengan tatanan kehidupannya juga direstui oleh Allah Ta'ala, ya tidak mungkin bisa ketemu dengan orang-orang yang masih bisa main-main dengan aturan tatanan bikinan orang kafir. Nggak mungkin, nggak ketemu itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, praktekkan al-wala wal bara dan ajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga termasuk ilmu yang banyak orang sekarang tidak terlalu peduli dengannya, padahal wala wal bara ini bagian dari konsekuensi langsung dari tauhid. Al-wala wal bara, menyerahkan loyalitas dan berlepas diri, merupakan salah satu konsekuensi utama dari kalimat tauhid yang diikrarkan seorang hamba yang beriman. Al-wala kira-kira definisinya adalah loyalitas, kesetiaan kepada Allah dan siapapun yang loyal kepada Allah. Sedangkan bara adalah berlepas diri dari tagut, syaitan, dan siapapun yang wala kepada syaitan. Al-wala wal bara, salah satu prinsip ahlus sunnah wal jamaah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Mencintai dan memberikan wala, loyalitas kepada kaum mukminin ahli tauhid la ilaha illallah, dan membenci kaum musyrik dan kafir serta bara, berlepas diri dari mereka, ya. Ada hadisnya dari Al-Bara bin Azib berkata, kami pernah duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian Nabi bertanya, ya, Ayyu ural islami awsat, kata Nabi, syariat Islam manakah yang paling pokok, yang paling inti, yang paling utama? Seorang sahabat menjawab, salat. Kata Nabi, bagus. Lalu apakah selanjutnya? Yang lain lagi menjawab, zakat. Kata Nabi, bagus. Lalu apa setelah itu? Yang lain lagi menjawab, saum, puasa.
Kata Nabi, bagus. Kemudian apalagi setelah itu? Yang lain lagi menjawab, jihad. Dan lagi-lagi Nabi bersabda, bagus. Lalu apalagi setelah itu? Nggak ada lagi yang menjawab. Akhirnya Nabi sendiri menjawab, inna awsata ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya intisari atau pokok dari iman itu adalah engkau cinta sesuatu karena Allah dan engkau membenci sesuatu juga karena Allah, ya. Ini prinsip, Pak, prinsip. Makanya tidak mungkin seorang muslim yang ngerti wala wal bara menyuruh-nyuruh kita berwala kepada pihak yang barok kepada Allah. Nggak mungkin itu, nggak ketemu itu. Udah kelihatan nih ada pihak yang terhadap agama Allah tuh dia main-main, dia mengejek, dia menganggap remeh gitu ya. Kita disuruh wala sama dia, nggak mungkin, Pak. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tuh menyuruh kita mau nyerahkan loyalitas kepada pihak yang juga loyal kepada Allah. Kalau pihak yang nggak loyal sama Allah justru loyal sama setan, ngapain kita serahkan loyalitas kita kepada dia? Ya toh? Ini kan logika sederhana, Pak, dalam hal memahami tauhid. Tapi hari ini, Pak, ini syubhat besar. Ini syubhat besar hari ini. Ada kalangan yang ngaku paling ngerti Islam, ya, nyuruh-nyuruh kita terhadap penguasa yang sudah jelas zalim, sudah jelas tidak peduli dengan syariat Allah, sudah jelas kerjanya menghina para ulama, mengkriminasi para ulama. Kita disuruh taat sama itu. Bagaimana ceritanya? Ya, ini nggak kelop dengan wala wal bara. Makanya ayat-ayat tentang urusan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terutama gambarannya langsung sudah di akhirat nanti. Betapa menyesalnya orang-orang yang menyerahkan loyalitas kepada orang-orang yang seharusnya kita nggak loyal kepadanya. Menyesal mereka di akhirat. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ya. Saya harus perlihatkan rangkaian ayat ini karena ini ayat sangat amat cocok dengan tema kita sekarang ini. Ya, sebentar. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-66 sampai 68. Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balikan dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka digambarkan sedang disiksa dengan cara mukanya dibolak-balik di api neraka kayak sate gitu, Pak. Sate itu kan supaya matang seluruhnya kan dibolak-balik gitu. Nah, dalam keadaan sedang tersiksa begitu, mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Aduhai, alangkah baiknya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul. Mereka menyesal gitu. Dan kalau ayat ini berdiri sendiri begini, Pak, kita tahu, oh, kunci supaya kita nggak masuk neraka adalah pastikan hidup di dunia ini selalu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kan begitu pesannya, intinya dari Allah. Tapi Allah ingin mengajarkan pesan lain, Pak. Allah ingin menerangkan kenapa mereka dulu di dunia nggak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul. Dijelaskan di ayat berikutnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi yang membuat mereka nggak taat sama Allah dan Rasul siapa? Ketaatan mereka kepada pemimpin, kepada pembesar. Yang pemimpin membesar itu nggak pernah ngajak mereka pada Allah dan Rasulnya. Nah, terus kita disuruh, Pak, taat sama pemimpin model begitu. Memangnya hadis Nabi soal kepemimpinan adalah pokoknya pemimpin taati gitu? Memang begitu bunyi hadisnya? Tidak. Ada hadis yang seperti itu ketika apa? Ketika Nabi sedang berbicara tentang pemimpin yang memang mukmin, yang memang benar harus ditaati. Man ata'a amir ata'ani wa man asa amir asani. Begitu bunyi hadisnya. Barang siapa mentaati pemimpin, dia mentaati aku, kata Nabi. Barang siapa durhaka pada pemimpin, dia durhaka pada aku. Tapi pemimpin model mana, Pak? Pemimpin yang loyalnya kepada Allah dan Rasulnya.
Tapi kan ada lagi hadis yang lain. Kita harus adil dong lihat hadis tentang kepemimpinan. Ada juga hadis yang bunyinya begini, ya. Satakunu umara'u, nanti di belakang hari akan datang para penguasa, kata Nabi, yang barang siapa mendatangi mereka, membenarkan ucapan mereka, ya, maksudnya membenarkan kedustaan mereka, mendukung kezaliman mereka, laisa minni, dia bukan bagian dari aku, kata Nabi, dan aku bukan bagian dari dia. Dan di hari berbangkit nanti dia nggak berhak menerima air dari telagaku. Tapi barang siapa yang tidak mendatangi mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak mendukung kezaliman mereka, huwa minni, dia bagian dariku dan aku bagian dari dia, dan dia berhak mendapatkan air minum dari telagaku.